Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian sebelumnya, tema kita terkait profil Rasul sebagai seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar. Dalam kajian sebelumnya sudah kita bahas satu di antara contoh bagaimana Rasul memberitahu sahabat sebelum sahabat bertanya. Jadi ketika nampak oleh Rasul perlu diberi informasi awal, tanpa sahabat bertanya, Rasul beri informasi langsung. Kita lanjutkan. Waqala Ibnu Hibban fi sahihi bi tartibil Amir Alauddin Al-Farisi. Kata Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dengan versi kitab yang disusun oleh Amir Alauddin Al-Farisi, dzikrul khabar dali ala ibahati ilqa'il alim ala talamizihi al-masail allati yuridu an yu'allimahum iyyaha ibtida'an wa hathuhu iyyahum ala mithliha. Di dalam Sahih Ibnu Hibban dijelaskan bahwa ada berapa khabar, berapa berita hadis yang menunjukkan bahwa seorang alim boleh memberitahu murid-muridnya, peserta didiknya, para santrinya sebelum mereka bertanya, untuk memotivasi mereka, untuk memberikan semangat pada mereka. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghat asy-syams fa shalla lahum salat adh-dhuhr falamma sallama qama 'ala al-minbar fa dzakara as-sa'ah wa dzakara anna qablaha umuran 'idhama thumma qala man ahabba an yas'alani 'an shay'in falyas'alni anhu fa wallahi la tas'aluni 'an shay'in illa hadathtukum bihi ma dumtum fi maqami. Rasul suatu hari beliau saat matahari mulai tergelincir melaksanakan salat zuhur bersama sahabat. Artinya matahari tadinya dari timur ke arah barat kalau kita, lalu setelah di tengah bergerak ke arah barat sehingga cahaya dari barat ke timur lagi. Rasul salat zuhur dengan sahabat. Begitu salam Rasul dari salat, beliau naik mimbar. Saat naik mimbar kata Rasul diceritakan tentang kejadian kiamat. Dan Rasul kemudian menceritakan beberapa peristiwa besar sebelum kiamat terjadi. Kemudian kata Rasul, siapa yang ingin bertanya kepadaku tentang sesuatu, bertanyalah. Demi Allah, kalian tidak bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan jawab. Tapi selama aku ada di sini, di atas mimbar itu. Kalau sudah tidak di atas mimbar, aku tak akan bertanya, tak akan menjawab lagi pertanyaan kalian. Qala Anas bin Malik fa'athara an-nasul bukaa hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat justru menangis ketika mendengar pernyataan Rasul itu. Wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakul saluni saluni. Rasul juga semakin ngotot bertanya, saluni, bertanyalah kalian kepadaku. Bertanyalah kalian kepadaku. Sahabat menangis. Faqama Abdullah bin Hudzafah faqal, ya abi ya Rasulullah. Qal man abi ya Rasulullah? Qal abuka Hudzafah. Lalu tegaklah seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah. Ditanya oleh dia, Rasul, man abi? Siapa ayahku wahai Rasul? Wahai Rasul, kata Abdullah bin Hudzafah. Kata Rasul, abuka Hudzafah. Kata Rasul, bapakmu adalah Hudzafah. Jadi dijelaskan bapaknya adalah si fulan. Kenapa dia bertanya begitu? Karena dahulu di Arab itu boleh seseorang, dia bukan bapak kandung, tapi menisbahkan anak adopsinya sebagai anak kandung dia. Sehingga nasabnya binti bin dia kepada bapak adopsi dia. Maka sahabat Nabi ketika mereka diberikan kesempatan bertanya, mereka bertanya. Kalau seandainya tanpa ada isyarat, tanpa ada suruhan, ada permintaan dari Rasul, mereka nggak akan bertanya. Maka begitu ada, mereka pun sungkan, tapi tetap ingin juga bertanya. Maka bertanyalah satu di antara mereka.
Kemudian hadis yang kedua, wa rawa hadzal hadits aidan al-Bukhari wa Muslim. Hadis tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu lil Muslim, redaksinya redaksi Imam Muslim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghat asy-syams fa shalla lahum salat adh-dhuhr. Falamma sallama qama 'ala al-minbar fa zakara as-sa'ah wa zakara anna qablaha umuran idhama. Thumma qala من أحب أن يسألني عن شيء فيسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمتم في مقامي هذا. Jadi kata muallif, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, beliau salat zuhur bersama para sahabat. Ketika salam, beliau naik ke atas mimbar dan cerita tentang kiamat dan menjelaskan bahwa sebelumnya ada beberapa perkara besar yang dialami oleh orang yang bertemu dengan kiamat. Kemudian kata Rasul, man ahabba, siapa saja orang yang mau untuk bertanya kepadaku, hendaklah dia bertanya tentang segala sesuatu selama aku masih ada di tempat ini. Kalau Rasul sudah turun atas mimbar itu, Rasul tak akan menjelaskan lagi. Rasul tak akan menjawab lagi, tapi Rasul akan menjelaskan, akan jawab setiap pertanyaan selama berada di atas mimbar. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak aib, tidak tercela kalau seandainya seorang guru mulai menjelaskan yang benar kepada peserta didik ketika nampak peserta didik ini ada kemungkinan potensinya dia orang salah. Dibenarkan dari awal, dibenarkan dari kecil. Dan ketika para sahabat butuh jawaban, Rasul sudah sediakan jawaban. Pertanyaan yang kira-kira muncul mereka oleh Rasul diberikan jawaban. Nah, begitulah hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul masuk ke dalam masjid. Lalu setelah salam di atas mimbar, beliau naik ke atas salam dari salat, beliau atas mimbar cerita tentang kiamat. Kemudian beliau bilang lagi, siapa di antara kalian yang ingin bertanya, bertanyalah. Fa wallahi, demi Allah, tidaklah kalian bertanya tentang suatu kecuali aku akan beritakan, akan jawab pertanyaan kalian selama aku masih berada di atas mimbar. Begitu Rasul. Sayang dengan sahabat, berusaha untuk menjawab, memenuhi kebutuhan para sahabat sehingga sahabat tak bingung, tak heran dan mereka berpikir macam-macam. Qala Anas fa aktsara an-nasu bil bukaa hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqul saluni faqama 'Amr bin Hudzafah faqala man abi ya Rasulullah qala abuka Hudzafah. Rasul kemudian tanya setelah baca hadis tadi dan menjelaskan, siapa di antara kalian yang ingin bertanya, bertanyalah. Maka tegaklah Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah nanya, siapa bapakku wahai Rasul? Kata Rasul, bapakmu adalah si anu, si anu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mau menjawab pertanyaan tapi ada waktunya, ada momennya, ada kesempatannya. Falamma akthar Rasul sallallahu alaihi min ayyakul saluni baraka Umar faqal radina billahi rabba bil islami dina Muhammadin rasula. Rasul begitu bertanya, beliau ngotot supaya sahabat bertanya terus. Padahal sahabat tadi menangis. Kira-kira kenapa sahabat ini menangis? Di antaranya adalah sahabat-sahabat Nabi berpraduga, ini Rasul akan meninggal lagi. Sebab tanda-tandanya Rasul sudah mengisyaratkan kita enggak akan lama jumpa. Kalau kita sering jumpa, kalian bisa bertanya. Tapi kalau aku tak lagi jumpa dengan kalian, kalian tak bisa bertanya. Maka sekarang banyak-banyaklah bertanya kalian. Jadi sahabat menangkapnya gitu. Nabi terus bertanya, minta kepada sahabat, bertanyalah kepadaku. Bertanyalah apa yang hendak kalian tanyakan. Begitu Nabi sudah tidak bertanya lagi, Umar melihat Rasul terus untuk menagih orang bertanya. Akhirnya Umar bersimpuh di kaki Rasul dan meminta kepada Rasul untuk berhenti menanyakan sahabat tentang pertanyaan yang perlu ditanya kepada Rasul. Bahkan di sebagian hadis dikatakan, wa fi mursali inda Tabari fi nahwi hadhihi al-qissah faqama ilayhi Umar yuqabbilu rijlah. Umar kemudian tegak menghadap Rasul dan mencium kaki Rasul.
Waqala, dan kata Umar, radina billahi rabba, Rasul, kami telah ridha Islam sebagai agama kami. Kami ridha Allah Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad Rasul kami, dan Al-Quran imam kami. Fa'fu afallahu anka, maka maafkanlah kami, ampuni kami, karena Allah mengampuni dosa-dosa engkau. Falam yazal bi hatta radhiya. Umar terus begitu memelas kepada Rasul untuk Rasul, istirahatlah Rasul, tidak usahlah bertanya lagi pada sahabat Rasul. Kami sudah ikhlas dengan Islam sebagai agama. Allah Tuhan kami dan engkau Rasul kami. Enggak perlu lagi tagih kami untuk bertanya. Ini menarik. Riwayat ini katakan Umar mencium kaki Rasul. Itu artinya dahulu orang ketika dia beradab kepada orang lain, atau ketika dia menunjukkan rasa hormat, rasa segan ke orang lain, itu bisa dia cium kaki, cium tangan, cium badan dan lain-lain. Tapi maksudnya bukan maksud yang negatif. Maksudnya maksud terpuji. Seperti itu juga yang dilakukan oleh malaikat ketika sujud pada Adam. Yang suruh malaikat sujud pada Adam itu Allah. Dan sujud malaikat itu bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyyah, menghormati makhluk Allah yang bernama Adam. Begitu juga ketika kisah Nabi Yusuf, yang sujud itu sahabat keluarga-keluarga Yusuf semuanya sujud. Sujud itu bukan bermaksud sujud ibadah, tapi sujud tahiyyah, penghormatan. Termasuk dulu Imam Bukhari ketika bertemu dengan gurunya Imam Zuhli, itu dicium kakinya, dicium tangannya oleh Imam Bukhari. Dan para imam ulama hadis banyak begitu. Termasuk Imam Daraqutni bertemu dengan Imam Al-Baqillani. Imam Daraqutni ini imam ulama hadis. Imam Al-Baqillani ulama ahli kalam terkenal, hebat dalam mazhab Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Daraqutni ketika bertemu Imam Al-Baqillani, diciumnya tangannya, ciumnya kakinya, hormat sekali beliau. Muridnya tanya, "Imam itu siapa? Kenapa engkau cium seperti itu? Kenapa engkau berjumpa hormat sekali dengan dia?" Dia adalah ulama kalam umat ini. Dialah orang yang menjawab, membantah semua bid'ah, semua syubhat, Al-Baqillani. Jadi ulama ahlul hadis dengan ahlul kalam, ahlus sunnah, dahulu itu biasa saja, hubungan mereka hebat, hubungan mereka baik, hangat. Tidak seperti perangai Wahabi dan Salafi hari ini yang merasa mereka saja yang sunnah, yang lain tidak. Dulu ulama yang benar-benar ahlus sunnah, yang memang pakar, yang memang alim, yang memang al-hafiz dalam hadis, itu mereka yadan wahidah. Mereka saling menguatkan, kompak bersama dengan ulama ahlul kalam. Sama-sama mereka memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan seperti duri dalam daging lakukan oleh Salafi dan Wahabi. Dia memusuhi umat Islam dari dalam dan membantu orang-orang yang benci dengan Islam untuk meruntuhkan Islam. Maka benalu itu mesti kita potong, kalau tidak pokok kayu pohon akan mati kalau benalu tak kita potong. Jadi para sahabat Nabi mencium Nabi, cium tangan, cium kaki, hormat, bukan ibadah. Sehingga hadis seperti ini jangan dipahami para sahabat musyrik, tidak. Mereka hormat kepada Nabi. Saking hormatnya sampai mereka cium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka balik kepada hadis tadi, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar dzalik. Rasul kemudian terdiam ketika Umar sudah menjawab. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aula walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, laqad uridat alayya al-jannatu wan-naru anifa fi 'urdi hadzal ha'id, falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr." Kata Rasulullah SAW, mestinya kalian bertanya tadi, patut kalian untuk bertanya, sebab tadi diperlihatkan kepadaku surga dan neraka seperti terpampang depan dinding itu. Jadi bagi Rasul diperlihatkan surga dan neraka itu biasa saja, merupakan satu mukjizat bagi Rasul. Kita tak bisa, kita cuma bisa menghayal. Menghayal itu pun yang datang mungkin setan nanti, mungkin yang datang jin, mungkin iblis yang datang, sehingga macam-macam fantasi kita. Falam, kemudian
Saya tidak melihat, kata Rasul, hari-hari yang lain seperti hari ini dalam kebaikan dan keburukan. Artinya dalam ketersediaan dan nampaknya kebaikan dan keburukan, tidak pernah seperti hari ini, kata Rasul. Hebat hari ini, luar biasa hari ini, kata Rasul. Thumma rawa Muslimun an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah qala qalat ummu Abdillah ibn Hudzafah li Abdillah ibn Hudzafah ma sami'tu bi ibnin qattu a'aqqa minka. Tadi Abdullah bin Hudzafah tanya, siapa bapakku? Begitu ibunya dengar, dia tanya, bilang oleh ibunya kepada Abdullah, saya seumur hidup tidak pernah bertemu dengan anak yang paling durhaka dibanding engkau ini. Aminta an takuna ummuka qad qarafat ba'da ma tuqarifu nisa ahli jahiliyah? Apakah percaya ibumu telah berbuat perbuatan yang dilakukan oleh sebagian perempuan ahlul jahiliyah? Engkau selama ini punya dugaan ya, engkau percaya ya bahwa ibu engkau pernah berzina sehingga engkau ini lahir dari hasil hubungan zina. Ibunya sampai curiga gitu karena ditanya siapa bapak dia. Fatafdahaha ala ayunin nas, sehingga engkau mempermalukan, engkau membuka, engkau bertanya di hadapan orang banyak. Malu ibu engkau gara-gara itu. Qala Abdullah bin Hudzafah, kata Abdullah bin Hudzafah, wallahi law alhaqni Rasulullah SAW bi'abdin aswada lalahiqtuhu. Kata Abdullah bin Hudzafah, andaikan Rasul waktu itu menisbahkan aku, menyebutku, engkau ini hanya seorang anak budak hitam, aku pasti akan tetap ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa waktu itu andaikan beliau dinisbahkan kepada orang lain dengan nasab yang rendah, beliau tetap akan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan tetap ridha, akan tetap taat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma akthara Rasul sallam min ay yaqula saluni baraka Umar bin Al-Khattab ala rakbatayhi qala ya Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Qala fasakata Rasul sallam qala Umar hina qala Umar dhalik. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لقد عرض على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الأحائط falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Hadisnya mirip dengan tadi. Intinya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan sahabat, bermajlis dengan sahabat, kadang-kadang sudah memberikan jawaban sebelum sahabat bertanya, atau Rasul memulai memberikan kesempatan kepada sahabat, bertanyalah kalian. Artinya kadang-kadang peserta didik kita, kadang-kadang murid kita, kadang anak-anak kita perlu kita pancing ke pertanyaan, atau kadang-kadang perlu kita jelaskan sebuah jawaban sehingga dia ketika bertanya, ketika dia mau mencari tahu lebih lanjut, dia berdasarkan apa yang dipertanyakan kepada kita atau pancingan pertanyaan kita, dan itu memancing dia lebih termotivasi untuk bertanya, membuat dia lebih terbuka sehingga lebih tersimpan, terekam kuat di dalam dirinya dibanding kita monolog saja. Karena kebanyakan kita hari ini mengajar itu monolog, satu arah. Guru aktif bicara, murid tak ada kesempatan bicara. Murid tak bisa bertanya, atau murid dia tak bisa untuk memberikan berbagai tanggapan terhadap penjelasan gurunya. Maka Rasul mengajarkan untuk meskipun orang dekat kita, anak kita, atau siapapun dekat dengan kita, ketika mengajar itu berusahalah untuk persiapan dengan persiapan terbaik, sehingga bisa memberikan jawaban dan memberikan solusi-solusi terhadap berbagai pertanyaan anak-anak murid kita. Jangan sampai anak-anak murid kita siap untuk belajar tapi kita tak siap, sehingga sayang waktu berlalu, usia terus bertambah sementara ilmu kita tidak bertambah. Saya kira itu bisa disampaikan pada siang hari ini. InsyaAllah kita sambung di waktu yang lain, bahwa Rasul menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. InsyaAllah disambung di waktu pekan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.